Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Dwi Anggraini, NIM L1A1191120. Saya dari ruang 1. Di sini saya akan menjelaskan materi PowerPoint yang berjudul Perbanyakan Generatif Tanaman. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, perbanyakan tanaman secara generatif. Salah satu perbanyakan tanaman yang paling mudah dilakukan secara massal dan biayanya murah adalah perbanyakan melalui perbanyakan secara generatif atau seksual. Dalam perbanyakan secara generatif, biji adalah bahan utama yang digunakan sebagai alat perbanyakannya. Biji tersebut sengaja dibenihkan agar tumbuh menjadi bibit yang diharapkan. Selain sengaja ditanam, biji juga dapat tumbuh secara alami di alam. Mekanisme dalam perbanyakan generatif ditandai dengan adanya pembuahan. Pembuahan tersebut berasal dari peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian menghasilkan zigot yang akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru yang bagus dan berkualitas. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dapat dibedakan menjadi konjugasi, isogami, anisogami, dan penyerbukan. Tanaman yang dikembangkan dengan cara-cara tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk berbuah karena proses pertumbuhan tanaman akan berlangsung dari awal. Tanaman akan tumbuh dari janin terlebih dahulu, baru setelahnya akan tumbuh berbentuk akar tanggang, akar serabut, batang, dan juga daun. Baiklah, saya akan menjelaskan di bagian bunga. Bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga mempunyai alat kelengkapan berupa kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Yang disebut bunga lengkup yaitu mempunyai semua alat kelengkapan tersebut. Sedangkan bunga yang tidak mempunyai salah satu dari beberapa bagian tersebut. Bunga lengkap contohnya mawar, kembang sepatu, melati, tembakau. Bunga tidak lengkap yaitu kamboja, kelapa, dan rumput-rumputan yang tidak memiliki mahkota. Perbanyakan tanaman menggunakan biji sering juga disebut sebagai bibit generatif. Teknik ini merupakan teknik yang sangat dasar dan paling mudah, yaitu menanam bibit tanaman pada media tanam yang sudah disiapkan. Perbanyakan dengan biji juga dikenal sebagai pembibitan generatif atau seksual karena menggunakan biji atau bagian tanaman yang sudah dibuahi. Biji berasal dari hasil penyerbukan antara putik dengan benang sari. Bibit generatif bisa berasal dari biji yang sengaja dibenihkan atau tumbuh secara alami di alam. Perbanyakan pohon buah-buahan dengan cara ini sudah dikenal sejak dahulu kala dan sampai kini masih diterapkan. Kelemahan bibit generatif dalam pembibitan ini antara lain tanaman lebih lama menghasilkan buah, serta kualitas buah baru diketahui ketika tanaman berbuah. Sifat baik dari pohon indukan sulit diperoleh karena bijinya diserbuki oleh tanaman lain. Selain itu, ada kemungkinan tanaman tidak bisa menghasilkan buah selama hidupnya jika tanaman ternyata merupakan berbunga jantan. Kelebihan menggunakan biji sebagai cara perbanyakan yang pertama adalah pembibitan dapat dilakukan dengan murah dan mudah. Ada kemungkinan menghasilkan varietas baru yang lebih baik. Tanaman juga akan tumbuh dengan baik, sehat, kekar, kuat, dan berumur panjang. Terakhir, kalau kebetulan biji bersifat polyembrional, sifat-sifat tanaman baru bisa pula sama persis dengan induknya. Jika demikian, sifat positif dari induknya pun tetap dapat diwariskan. Pohon yang dikembangkan dengan cara ini perlu waktu lama untuk berbuah, karena proses pertumbuhan tanaman akan berlangsung dari awal. Tanaman akan tumbuh dari janin terlebih dahulu, baru setelahnya ia membentuk akar tunggang, akar serabut, batang, dan daun. Pertumbuhan awal ini sama sekali tidak akan terjadi perbungaan dan pembuahan. Jika biji yang ditanam mengalami masa dorman, waktu yang dibutuhkan akan lebih lama lagi. Saat dorman, biji tidak mengalami kegiatan sama sekali selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Benih yang berdorman harus berada dalam situasi dan kondisi yang cocok untuk pertumbuhannya. Ketiga, definisi perbanyakan secara generatif. Berkembang biak atau reproduksi adalah kemampuan menghasilkan keturunan atau individu baru dengan tujuan melestarikan dan memperbanyak jenis. Manusia, hewan, dan tumbuhan masing-masing memiliki cara sendiri-sendiri melestarikan keturunannya. Dan bagi tumbuhan memiliki dua cara berkembang biak, yaitu perkembangan biakan secara vegetatif atau alami, dan perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Dalam hal ini, perkembangbiakan secara generatif dilakukan baik itu oleh manusia, hewan, dan juga tumbuhan.
Oleh karena itu, dalam makalah ini penulis akan membahas tentang perkembangbiakan secara generatif, baik itu perkembangbiakan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Perkembangbiakan generatif disebut juga dengan istilah reproduksi generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau seksual. Pada proses perkembangbiakan generatif ini dibutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Perkembangbiakan secara generatif dapat terjadi pada tumbuhan ataupun hewan selama mereka memiliki alat kelamin. Maka tumbuhan tersebut dapat berkembang biak secara generatif kecuali ada kelainan-kelainan tertentu yang menyebabkan alat-alat kelamin tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Perbanyakan secara generatif dilakukan dengan menanam biji yang dihasilkan dari penyerbukan antara bunga jantan atau serbuk sari dan bunga betina atau kepala putik. Secara alami proses penyerbukan terjadi dengan bantuan angin atau serangga. Namun saat ini penyerbukan sering dilakukan manusia, terutama para pemulia tanaman untuk memperbanyak atau menyilang tanaman dari beberapa varietas yang berbeda. Perbanyakan tanaman secara generatif terjadi juga melalui biji. Biji merupakan organ berkembangbiakan yang terbentuk dalam buah sebagai hasil pendewasaan bakal biji yang dibuahi. Perbanyakan melalui biji didahului dengan pelaburan gamet jantan dan gamet betina tanaman induk. Hal ini merupakan salah satu kemampuan alami tanaman untuk berkembang biak dan melestarikan kemampuan kelangsungan hidupnya. Pada jenis-jenis perbanyakan secara generatif, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, konjugasi. Konjugasi yaitu reproduksi generatif pada tumbuhan yang belum jelas alat kelaminnya. Contoh, Spirogyra atau ganggang hijau yang koloninya berbentuk benang. Yang kedua, isogami yaitu peleburan dua sel gamet atau kelamin yang sama besar. Contohnya Chlamydomonas atau ganggang biru. Yang ketiga, anisogami yaitu peleburan dua sel gamet yang besarnya tidak sama. Gamet yang satu lebih kecil, mikrogamet, dan gamet dua lebih besar, mikrogamet. Contoh, ulva atau ganggang yang berbentuk lembaran. Yang keempat, penyerbukannya diikuti dengan pembuahan. Terjadi pada tumbuhan berbunga atau antopita, atau tumbuhan berbiji spermatopita. Alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betinanya berupa putik. Di bagian keunggulan perbanyakan secara generatif, keunggulan tanaman hasil perbanyakan secara generatif adalah sistem prakaryanya yang kuat dan rimbun. Oleh karena itu sering dijadikan sebagai batang bawah untuk okulasi atau sambungan. Selain itu, tanaman hasil perbanyakan generatif juga digunakan untuk program penghijauan di lahan-lahan kritis yang lebih mementingkan konservasi bahan dibandingkan dengan berproduksi buahnya. Bahkan kegiatan budidaya tanaman sayur dan beberapa jenis buah-buahan semusim seperti semangka dan melon tetap menggunakan bibit biji yang berasal dari perbanyakan secara generatif. Tetapi bibit yang digunakan merupakan bibit-bibit unggul atau bibit biji yang varietas hibrida yang kualitas dan kuantitas buahnya tidak diragukan lagi. Bahan hasil pembiakan secara generatif adalah berupa biji atau benih yang berukuran lebih kecil dibandingkan dengan tanaman induknya sehingga dapat dihasilkan dalam jumlah yang besar. Ukuran biji yang kecil juga dapat memberikan kesempatan untuk penyebaran yang lebih jernih. Baiklah, di bagian kesimpulan yang pertama, perbanyakan tanaman secara generatif terjadi secara seksual melalui penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, jenis-jenis perbanyakan tanaman secara generatif adalah konjugasi, isogami, anisogami, dan penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan. Yang ketiga, ada beberapa keunggulan dan kerugian pada perbanyakan secara generatif. Yang keempat, ada beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi perkecambahan, di antaranya adalah ketersediaan air, suhu, cahaya, pertukaran antara embrio dan atmosfer, penyimpanan dan perlakuan benih, perlakuan fisik, perlakuan kimiawi, dan inokulai rhizobium.